Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku
sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada pembakalan yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur I'm proud of you. That's not true. You're not alone. Don't be afraid. Let me help. I love you. I'm with you. It's okay. Keep going. Remember, that's a lie. I'm with you. I'm proud of you. You're not alone. You are too valuable. I'm more than just a feeling when you worship. I'm the spirit of the living God. I'm your helper and counselor. Halo brothers and sisters, bagaimana keadaan kalian di masa quarantine ini? Saya berdoa supaya kita semua masih ada dalam keadaan sehat dan kita semua juga masih dilindungi untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kali ini kita masuk ke dalam talk yang kedua dari seri kita bulan ini, yaitu Equip. Dan sebelum kita memulai pembicaraan kita pada kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk berdoa bersama dengan saya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus setiap dosa kami, dan Kau juga mati bagi kami untuk menyelamatkan dosa kami, menyelamatkan hidup kami sehingga kami tidak binasa. Terima kasih juga karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mencurahkan Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus kepada kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri ada hadir bersama dengan kami saat ini, menemani kami sampai selama-lamanya, sampai sepanjang hidup kami. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati setiap kami yang mengasihi Engkau. Dan kami juga mau biarkan Engkau mengalir ya Roh Kudus di tempat ini. Oh, come Holy Spirit in this place. Penuhi kami semua dengan kasih-Mu, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh berada bersama-sama dan belajar bersama pada kali ini.
Dan biar Engkau Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhir, biar setiap hikmat kami yang keluar, perkataan yang keluar, memberikan nilai tambah dan menguatkan bagi setiap yang mendengarkan pesan-pesan ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, suatu kali di dalam pekerjaan saya dihadapkan dengan satu permasalahan. Saya diberikan satu pilihan, apakah saya mau melakukan suatu alasan, mengeluarkan alasan-alasan yang mungkin saya berbohong, tapi saya berpikir pada saat itu saya bisa terhindar dari kerugian puluhan juta. Atau saya berkata apa adanya, tapi ketika saya berkata apa adanya yang terjadi dan jujur, mungkin saya memiliki potensi untuk kerugian puluhan juta. Saya waktu itu bergumul, saya nggak tahu gimana. Lalu ketika saya sebelum mengambil keputusan, saya mengambil waktu sendiri. Dan di dalam waktu sendiri itu ada satu suara yang kuat di dalam hati saya. Dia bilang, tell the truth. Katakan yang sejujurnya, katakan apa adanya. Jujur teman-teman, pada saat itu saya bergumul. Waduh, potensi kerugian 40 juta, puluhan juta. Tapi saya mengambil keputusan pada saat itu, saya mengambil untuk berbicara apa adanya kepada klien saya. Dan ternyata ketika saya berbicara apa adanya jujur, ternyata klien saya bukan menanggungkan kesalahan kepada saya, malah dia membantu saya sehingga saya terhindar dari kerugian puluhan juta dan dia malah memberikan solusi kepada saya. Pertanyaannya adalah, suara siapakah itu? Atau ada satu lagi yang mungkin lebih sederhana. Satu kali di dalam perjalanan saya di Bandung, kota Bandung ini ditutup. Dan macet di mana-mana karena ada jalan yang ditutup, jalan Asia Afrika ditutup dan beberapa jalan-jalan utama ditutup. Dan ketika saya melihat Google Maps, perjalanan dari rumah saya, waktu itu saya ada di kalau nggak salah ada di Jalan Veteran. Dan dari Jalan Veteran ke rumah saya kurang lebih hampir 1 jam. Terus saya bilang, wow, lama banget 1 jam. Lalu saya di jalan sambil nyetir, saya berdoa, saya bilang, aduh, harus kemana ya? Tiba-tiba ada suara di hati saya, dia kasih tahu begini, jalan ke sini, ambil jalan ini, dari sini jalan ke sini. Lalu saya ikuti dan ternyata saya tiba di rumah hampir setengah dari perkiraan waktu yang ada. Pertanyaannya, suara siapakah itu? Sebelum kita mengenal, dan saya juga mungkin mengenal lebih lagi, ternyata itu adalah suara Roh Kudus. Saya mempercayai bahwa setiap suara yang ada di dalam hati kita yang mengarahkan kita ke jalan kebenaran, itu adalah roh kebenaran, yaitu roh Allah sendiri, roh Yesus, yaitu Roh Kudus. Namun seringkali Roh Kudus ini adalah satu pribadi yang mungkin banyak orang katakan seperti forgotten word, dilupakan. Karena mungkin orang nggak kenal, mungkin sulit sekali karena sifatnya seperti supranatural. Tapi ternyata waktu kita kenal Roh Kudus adalah roh penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Itu janji Tuhan Yesus. Dan ketika saya belajar, saya mengetahui bahwa Roh Kudus ini adalah the missing piece dari puzzle, kumpulan gambar yang menyatukan dan membuat gambar menjadi utuh antara gambaran Allah, gambaran Yesus, dan gambaran kita manusia. Ternyata the missing piece, the missing link-nya atau the missing puzzle piece-nya itu adalah Roh Kudus. Dan seringkali kita nggak percaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Seperti yang saya pernah bilang bahwa ketidakpercayaan lahir dari ketidaktahuan. Dan ketika kita tahu, kita menjadi percaya. Dan kita jadi mengenal siapa diri kita, identitas diri kita. Kita mengenal siapa Allah kita. Seperti apa yang sudah kita bahas di bulan lalu. Dan ternyata hari ini adalah bagian yang menyatukan semua dari pengajaran kita, seri kita di bulan lalu. Nah, tentu yang pertama harus kita kenal itu adalah apa Roh Kudus itu, siapa, lalu bagaimana Roh Kudus itu bisa ada di dalam hidup kita. Lalu setelah Roh Kudus itu ada dan kita terima, apa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu yang mau kita bahas kali ini.
Karena ketika kita tahu dan mengenal bahwa kita memiliki penolong di dalam kita, maka walaupun kita menghadapi masalah di saat-saat seperti ini, kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih percaya, iman kita akan menjadi lebih tumbuh dan juga lebih kuat. Dan mari kita sama-sama pada kali ini kita mau belajar untuk mengenal siapakah pribadi Roh Kudus itu dan apa dan bagaimana dan apa yang Roh Kudus bisa kerjakan di dalam hidup kita. Yang pertama, saya akan buka dari bacaan Injil pada hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 14. Dan di dalam bacaan Injil kali ini, seperti teman-teman lihat, maka Tuhan Yesus bilang, kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti semua perintahku. Lalu aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong. Yesus sendiri katakan Dia minta sama Bapa untuk memberikan penolong, untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Dan penolong itu adalah Roh kebenaran yang akan mengajar hal-hal yang benar. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa saya percaya setiap suara yang mengarahkan kita kepada kebenaran adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran adalah Roh Yesus. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima Dia, karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kalian mengenal Dia, karena sekarang Dia ada bersama-sama dengan kalian. Tapi nanti Dia akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Jadi ternyata Roh Kudus itu ketika kita terima, itu dwell in our heart, tinggal di dalam hati kita selama-lamanya untuk menyertai dan menolong kita. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Roh penolong menyertai kita sampai selama-lamanya, menolong kita dan juga akan mengarahkan kita kepada hal yang benar. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu Roh Kudus? Dan Roh Kudus inilah yang mungkin seperti kita belajar di bulan lalu adalah suatu kejadian yang mengubahkan Petrus. Dan siapa Roh Kudus itu? Yang pertama, the Holy Spirit is the love flowing between the Father and the Son in the Holy Trinity. Jadi Roh Kudus itu adalah kasih cintanya Tuhan antara Bapa dan Anak di dalam satu kesatuan Tritunggal yang mengalir. So the Holy Spirit is love. Lalu seperti Tuhan Yesus katakan, the Holy Spirit is God's promise. Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan, to whomever love Him. So the Holy Spirit adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Holy Spirit ini sangat kental dengan apa yang namanya kasih. Dan karena Bapa mengasihi kita, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus mati bagi kita, turun ke dunia. Dan karena Yesus sangat mengasihi kita, dan kepada setiap orang yang mengasihi Dia, Dia menganugerahi Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat kental dengan yang namanya kasih, cinta. Oleh sebab itu maka the greatest gift of the Holy Spirit is love itself. Di dalam Roma, Santo Paulus katakan di dalam kitab Roma bahwa the love of God has been poured out into our heart through the Holy Spirit that has been given to us. So lagi-lagi kasih Tuhan sudah dicurahkan kepada kita, hati kita melalui Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa, Dia pengen curahin semua kasihnya. Dia pengen tumpahkan semua kasihnya lewat Roh Kudus. Sehingga ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. And the overwhelming experience of being loved by God, that changed us. Perasaan, pengalaman dipenuhi oleh kasih Tuhan, itulah yang mengubahkan kita. Itulah yang mengubahkan para rasul. Itulah yang mengubahkan Petrus dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani. Karena dia
merasa dan dipenuhi oleh kasih Allah. Dan ketika kita merasa bahwa ada seseorang yang mengasihi kita dengan luar biasa, maka kita akan siap mati. Teman-teman mungkin yang muda-muda kadang-kadang bilang begini, kalau buat lu ya, cinta, kemana juga gua datengin, samudra gua seberangi, gunung gua daki, demi cinta seringkali berkorban. Dan bahkan di beberapa berita, saya suka baca tuh, ketika ada orang yang putus cinta, dia sampai mati bunuh diri, mengorbankan nyawanya. Itu karena putus cinta, teman-teman. So because of love, the overwhelming experience of being loved by God, that change us. Ketika kita merasa ada seseorang, kita merasa dicintai, kita mendadak menjadi punya keberanian, mengubahkan kita dan kita siap mati untuk orang, untuk pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh luar biasa. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan Bapa di surga yang sangat luar biasa mengasihi kita. Petrus berubah dan Roh Kudus juga bisa mengubahkan kita. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana Roh Kudus bisa masuk ke dalam hidup kita? Bagaimana Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati kita? Ada satu statement di Katekismus Gereja Katolik yang menurut saya sangat luar biasa. Holy baptism atau water baptism, ya, baptisan air, is the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit. The gateway to life in the Spirit. Jadi ternyata ketika kita dibaptis, itu adalah merupakan satu gerbang untuk kita bisa hidup di dalam roh. The water baptism adalah gerbang pertama di mana kita bisa hidup di dalam roh. Dan Roh Kudus, Roh Allah ditanamkan di dalam kita ketika kita dibaptis. Tapi pertanyaannya, apakah itu aja cukup the water baptism, atau mungkin setelah itu ada namanya sakramen krisma? Yesus sendiri katakan bahwa akan ada waktunya kau akan dibaptis dengan air dan dengan api. Jadi ternyata ada baptisan lain selain dengan baptisan air, which is the baptism in the Holy Spirit. Baptisan di dalam api. Nah, seringkali kita bertanya, kenapa kita masih perlu baptisan api, baptisan dalam Roh Kudus? Karena Father Raniero Cantalamessa adalah pembicara di Kepausan. Dia bilang bahwa baptism in the Spirit is a renewal of the sacrament of baptism. Jadi baptisan sakramen baptis itu adalah is a bound sacrament. Jadi artinya ada sakramen yang terikat. Artinya ada sebuah sakramen yang unreleased sakramen yang mungkin belum dilepaskan, dan untuk supaya baptisan bisa mencapai potensi maksimalnya, maka halangan-halangan itu harus disingkirkan. Apa halangan itu? Mungkin ada di dalam gereja kita, seringkali kita nggak ngerti ketika dibaptis mungkin pada saat bayi. Atau mungkin juga kurangnya pengetahuan akan ketika kita dibaptis. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita tidak memiliki komitmen yang penuh kepada Kristus, dan juga kita tidak mengenal Dia. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya baptism in the Holy Spirit. Dan baptism in the Holy Spirit is a renewal. Ada satu pembaharuan yang harus kita terima. Dan ketika kita terima baptisan di dalam Roh Kudus, kalau pada saat para rasul itu ada di kejadian Pentakosta, dan ketika mereka menerima, akan terjadi satu perubahan di dalam hidup kita. Kita menjadi tidak sama lagi. Kita menjadi berbeda. Kenapa? Karena Yesus yang kita kenal sebagai hanya satu tokoh pribadi, ketika kita menerima Roh Kudus, Rohnya yang hidup, Yesus berubah menjadi hidup. Jesus has arisen. Jesus is risen. Jesus is alive. And Jesus is here right now with us through the Holy Spirit. Haleluya.
Dan apa? Ketika kita sudah terima Roh Kudus dan kita percaya Roh Kudus itu tercurah dan masuk ke dalam hati kita, kita terima karena kita mengasihi Yesus. Lalu apa yang Roh Kudus bisa perbuat dan apa yang terjadi di dalam hidup kita? Di dalam Roma ayat 8, 14 sampai 15, maka saya akan baca semua. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah, atau boleh dibilang menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Karena rohnya yang sudah diberikan kepada kita bukan untuk memperbudak kita sehingga kita menjadi takut menghadap Allah, tetapi rohnya menjadikan kita anak angkatnya, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut through the spirit of adoption. Nanti saya akan jelaskan. Dan sebagai bukti, rohnya lah yang memimpin kita untuk berseru kepada Allah, Aba, ya Bapa. Inilah yang membedakan kekristenan, Christianity, dari agama-agama yang lain. Christianity is not a religion. Christianity is a person. It's all about Christ. Dan ketika kita mengenal satu pribadi dan kita tahu, kita bisa memanggil Allah kita dari dalam hati kita dengan Abba, Father, Bapa, Abba, Bapa. Itulah yang membedakan. Jadi Roh Kudus, the Holy Spirit, makes us becomes children of God through spirit of adoption. Yang pertama, Holy Spirit, Roh Kudus menjadikan kita, membuat kita menjadi anak-anak Allah melalui roh adopsi. Nah, kenapa spirit of adoption? Kenapa nggak spirit of sonship? Ternyata Paulus ini menaruh kata di dalam terjemahan bahasa Inggris spirit of adoption atau adopted, itu ternyata punya makna yang dalam. Waktu saya mempelajari, ternyata pada zaman itu di dalam hukum Romawi, setiap pasangan suami istri yang memiliki anak yang mungkin cacat atau tidak diinginkan, itu mereka ketika lahir, mereka punya hak untuk melepaskan atau meninggalkan atau mengabaikan, to abandon their child. Mereka punya. Jadi waktu misalnya keluar dan ternyata kok nggak sesuai sama yang kita harapkan, itu ternyata mereka bisa ditinggalkan, bisa dilepaskan, bisa dibuang anaknya. Tapi bicara tentang adopted, ternyata ketika pada hukum Roma, menurut hukum Romawi, ketika kita mau mengadopsi satu anak, itu ketika kita mengambil komitmen, kita terikat dan tidak boleh membuang, mengabaikan, atau juga meninggalkan anak tersebut, atau mungkin tidak memeliharanya, tidak mengurusnya. Jadi ternyata ada ikatan yang lebih dibanding dari anak-anak biasa pada hukum Romawi pada saat itu. Dan biasanya orang-orang yang adopsi itu adalah karena memiliki hutang. Dan karena orang tuanya memiliki hutang dan tidak mampu, sehingga anaknya diberikan untuk membayar hutang. Dan waktu diadopsi, hutangnya itu dianggap lunas. So practically, anak itu menjadi satu pribadi yang baru. Dia punya kehidupan yang baru. Sebelumnya dia adalah anak yang berhutang, anak yang memiliki hutang, tapi ketika diadopsi, seketika itu juga hutangnya hilang. Dia menjadi pribadi yang baru. Dan begitu pun juga ketika dia diambil oleh orang tua angkatnya, maka orang tua angkatnya tidak boleh mengabaikan dia, ataupun tidak boleh dia harus selalu memelihara dia dan selalu ada. So itulah Bapa kita di surga. Ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita mengambil komitmen mengasihi Dia dan kita terima Roh Kudus, maka Bapa di surga memilih kita sebagai anak-anaknya melalui spirit of adoption. Dan pada saat Bapa mengadopted kita sebagai anaknya, maka Dia akan selalu ada bersama dengan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita sulit ataupun di saat kita terpuruk. And that's the deep meaning of the spirit adoption. Dan saya sangat terkagum dengan makna yang sangat dalam dan luar biasa ini dari spirit of adoption. Lalu yang kedua, the Holy Spirit makes us come to our God not with trembling, fear, and anxiety like a slave.
Roh Kudus membuat kita bisa datang kepada Tuhan kita bukan dengan rasa gemetar, rasa takut, rasa kekhawatiran seperti seorang budak. Tetapi kita bisa datang kepada Dia dan berteriak dengan sukacita kepada Dia, manggil Dia, Abba Father. Jadi waktu kita datang dan kita kenal siapa Allah kita, Dia adalah Bapa kita. Kita akan datang seperti seorang anak yang teriak dengan sukacita. Mungkin teman-teman pernah lihat satu video singkat atau slide pendek di mana ketika ada seorang tentara Amerika biasa yang pergi misi ke Afghanistan, ke Irak, atau mungkin ke negara-negara perang dan untuk waktu yang cukup lama, dan waktu orang tuanya itu datang, ayahnya itu datang secara tiba-tiba mungkin ke rumahnya, mungkin ke sekolah anaknya, dan ketika anaknya melihat bapaknya, dia akan lari dengan menangis sukacita. Dia akan bilang, Daddy, Father, dan dia langsung peluk ayahnya. Dan itulah respon kita ketika kita tahu ada Bapa di surga yang selalu ada buat kita. Kita akan datang kepada Dia dan kita akan berteriak, Bapa. Dan Roh Kudus seperti tadi dibilang, Rohnya lah yang akan memimpin kita. Ya, Rohnya lah yang akan bisa membuat kita berteriak dan memanggil Allah kita sebagai Bapa. You know what? Because God is Spirit. And only His Spirit will know Him. Hanya Rohnya, Roh Allah sendiri yang bisa mengenal siapa Allah. Dan ketika kita memiliki Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Yesus sendiri, maka kita bisa mengenal siapa Allah kita, yaitu Bapa kita di surga. So teman-teman, maukah kita semua hidup memiliki penolong di dalam hati kita, di dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Maukah kita terima dan biarkan Dia masuk ke dalam hati kita. Dan ketika kita mengenal, semakin mengenal, semakin tahu siapa pribadi Roh Kudus, maka semakin kita akan percaya dan kita akan percayakan setiap janjinya. Dan kita akan percaya bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memelihara kita. Dia akan selalu memegang tangan anaknya melewati setiap badai persoalan di dalam hidup kita. Dan ketika kita tahu kita punya Bapa yang sangat luar biasa mengasihi kita, and we will walk calmly. Kita akan berjalan dengan tenang. Kita akan berjalan dengan penuh percaya diri. Kita akan berjalan dengan iman. Because I know, we know that our God is our Father in heaven, who walk with us, who will be with us till the end of our time here on earth. So buat teman-teman semua yang rindu saat ini, saya mau ajak teman-teman saat ini untuk bersama-sama dengan saya memejamkan mata. Dan kita katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit into our heart. Dan katakan teman-teman, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit into our heart. Saya berharap doa ini bisa teman-teman bawa di dalam setiap hari, di dalam setiap doa kalian. Sampai minimal 1 minggu ke depan. Baik di dalam doa pribadi ketika kita memulai hari-hari kita, ataupun di dalam doa malam ketika kita mengakhiri. Kita bilang dengan kerinduan, dengan rasa rindu, bahwa kita ingin Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan ketika teman-teman merasakan satu kasih yang turun, merasakan satu damai yang turun, maka itulah Roh Kudus hadir. Dan ketika kita benar-benar merasakan, mengalami satu perasaan dicintai yang begitu luar biasa, that's the Holy Spirit. Roh Kudus bukan tentang bahasa roh. Roh Kudus yang terutama adalah tentang kasih. Mari kita berdoa untuk menutup talk kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami boleh mengerti dan mengetahui
tentang pribadi roh-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami, maka Engkau mencurahkan, memberikan kepada kami roh yang dijanjikan, yaitu penolong, roh penolong bagi kami, Roh Kudus, kepada setiap orang yang mengasihi-Mu. Biarlah hati kami saat ini dipenuhi oleh kerinduan. Biarlah setiap orang, setiap teman-teman yang mendengarkan pada saat ini boleh dipenuhi hatinya dengan kerinduan untuk mengenal Engkau dan juga untuk mengenal Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah kerinduan mereka boleh terjawab ketika mereka mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati mereka. Roh Kudus, mengalirlah saat ini, mengalirlah, jamah setiap hati, jamah setiap hati orang-orang yang merindukan-Mu, dan jamah setiap hati orang-orang yang mendengarkan pembicaraan ini atau video ini pada saat ini. Biar Engkau mengalir, jamah mereka, biar mereka dipenuhi oleh kasih-Mu, biar mereka boleh mengalami perasaan, pengalaman, dipenuhi oleh kasih-Mu yang mengubahkan para rasul. Dan kami juga percaya pengalaman itu akan mengubahkan kami. Kami serahkan seluruh tubuh kami serahkan seluruh jiwa kami, terlebih kami serahkan seluruh roh kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami berserah sepenuhnya, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.